Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya untuk menyampaikan gagasan tentang COVID-19, virus membahayakan dan memakan banyak korban. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling banyak terpapar virus corona di Indonesia. Tanggal 10 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menulis surat kepada Presiden Jokowi. Salah satu isi surat ini adalah agar pemerintah Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat menghadapi COVID-19 melalui deklarasi darurat nasional. Tanggal 15 Maret 2020, Presiden meminta pemerintah membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa hingga akhir Maret 2020. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Pada tanggal 27 Maret 2020, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melaporkan jumlah pasien COVID-19 mencapai 1.406 orang. Mulai saat itu, semua orang menjadi panik dan ketakutan terpapar virus tersebut. Tidak diam saja, pemerintah memberi imbauan kepada masyarakat untuk tidak panik, dan pemerintah mengambil tindakan mengatasi hal tersebut dengan adanya program peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Diikuti dengan program rapid test dan swab test. Selain itu juga adanya program vaksinasi COVID, kegunaannya untuk menjaga imun tubuh. Tidak bisa dipungkiri, dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mandek atau terhambat. Awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 0% pada 2020. Bahkan, dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 35%. Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah melakukan relaksasi pembatasan sosial. Tanggal 27 Mei 2020 dilakukan sosialisasi tentang protokol tatanan normal baru. Demi memperkuat pedoman bagaimana masyarakat dalam situasi normal baru, Kementerian Kesehatan menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor AK-01-7-Menkes-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum dan fasilitas umum dalam penanganan COVID-19. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan normal baru diharap berbarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab COVID-19 belum sepenuhnya sirna. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.